Halo Sobat Himepa, jumpa lagi nih dengan aku Imi dan aku Epa. Kali ini Himepa akan memberikan video pembelajaran loh. Tentunya video ini sangatlah bermanfaat, terlebih kita akan melaksanakan UAS. Dan kali ini kita akan membahas soal-soal terkait dengan mata kuliah statistik. Dan pembahasan materi kali ini disampaikan oleh Kak Muhammad Glenn Univer. Selamat menyaksikan. Oke, baik. Untuk soal yang pertama kita akan menghitung indeks Fisher, di mana kita ada data volume produksi dalam ton dan harga dalam ribu rupiah dari jenis tanaman pangan di Kecamatan Lemu-Lemu. Di sini ada padi, jagung, ketela pohon, dan ubi jalar. Kita diminta untuk menghitung indeks harga tahun 2018 dan 2019 berdasarkan rumus Fisher dengan 2017 sebagai tahun dasarnya. Maka untuk menghitung indeks Fisher di tahun 2018 dan tahun 2019, kita perlu untuk mengetahui berapa indeks Las Peyeras dan juga indeks Pasce untuk masing-masing tahunnya. Rumus yang kita gunakan itu ada 3. Yang pertama ini indeks Las Peyeras. Ini jumlah, H ini sama dengan P, K ini sama dengan Q atau kuantitas. PT dikalikan dengan Q0 kemudian dibagi dengan jumlah, P0 dikalikan dengan Q0 dikalikan dengan 100. Kemudian untuk indeks pasca-nya ini PT dikalikan dengan QT dibagi dengan jumlah, P0 dikalikan QT dikalikan dengan 100. Kemudian baru kita dapat menghitung indeks Fisher, di mana rumusnya adalah akar dari indeks Las Peyeras dan dikalikan dengan indeks Pasce. Baik, selanjutnya kita akan menghitung indeks Las Peyeras pada tahun 2018. Untuk menghitung indeks Las Peyeras kita perlu mengetahui jumlah dari PT dikalikan dengan Q0. Maka di sini PT di kolom PT dikalikan Q0 kita isikan dengan rumus sama dengan PT dikalikan dengan Q0. Enter. Kemudian kita tinggal tarik ke bawah, maka setiap barisnya akan menyesuaikan ya, kita lihat ya. Nah, kemudian untuk luas bawahnya kita perlu mengetahui P0 dikalikan dengan Q0. Maka di sini kita masukkan rumus sama dengan P0 kita kalikan dengan Q0, sama kita tarik ke bawah. Kemudian kita akan menghitung jumlahnya dengan rumus sama dengan sum. Kemudian kita blok, enter. Kita tinggal tarik ini ke samping, maka kolom sebelahnya juga akan mengikuti, dimana akan menjumlahkan dari P0 dikalikan Q0 dari setiap masing-masing jenis tanaman. Maka setelah kita sudah mengetahui jumlah dari PT dikalikan Q0 dan juga jumlah dari P0 dikalikan Q0, maka kita sudah dapat menghitung indeks Las Peyeras, yaitu dengan cara sama dengan buka kurung jumlah PT dikalikan dengan Q0 ini kita bagi dengan jumlah P0 dikali Q0, tutup kurung, kita kalikan dengan 100 sama dengan rumus ini ya. Kita enter, maka akan menghasilkan angka 108,296%. Kemudian kita akan menghitung indeks Pasce, di mana untuk menghitung indeks Pasce kita perlu mengetahui berapa PT dikalikan QT dan juga berapa P0 dikalikan dengan QT. Kita hitung dulu untuk masing-masing jenis tanaman, sama dengan PT kita kalikan dengan QT ini ya, enter. Kemudian kita tarik ke bawah, begitu pula dengan yang ini, P0 dikalikan QT sama dengan P0 kita kalikan dengan QT. Nah, enter. Kemudian kita tarik ke bawah ya, kita jumlahkan sama dengan sum, kita blok, enter. Ini juga sama,
tinggal tarik ke samping. Nah, kita sudah bisa menghitung indeks pasca untuk tahun 2018 dengan tahun dasar tahun 2017, di mana rumusnya adalah sama dengan ini ya. Jumlah dari PT dikalikan dengan QT dibagi dengan jumlah panel dikalikan dengan QT dikalikan dengan 100. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung, kemudian PT dikalikan QT kita bagi dengan panel dikalikan dengan QT, tutup kurung, dikali dengan 100, maka akan menghasilkan angka 106,901%. Setelah kita mengetahui indeks Las Peras dan indeks pasca tahun 2018 dengan tahun dasar 2017, maka kita sudah dapat menghitung indeks Fisher, di mana dengan rumus akar dari indeks Las Peras dan dikalikan dengan indeks pasca. Untuk rumusnya kita bisa gunakan sama dengan SQRT, ini merupakan rumus akar di Excel. Kemudian kita pilih angka ini, angka indeks Las Peras tahun 2018, kita kalikan dengan angka indeks pasca tahun 2018, tutup kurung, enter, maka akan menghasilkan angka 107,597%. Kemudian untuk tahun 2019 sama, kita perlu menghitung indeks Las Peras dan juga indeks pasca untuk menghitung indeks Fisher tahun 2019 dengan tahun dasar 2017. Maka sama rumusnya yang digunakan dengan tahun 2018, indeks Las Peras kita perlu mengetahui PT dikalikan Q0 dan juga jumlah dari panel dikalikan dengan Q0. Maka rumusnya sama dengan PT kita kalikan dengan Q0, ini ya, enter, kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian ini juga sama dengan panel dikalikan dengan Q0, panel dikalikan dengan Q0, kita tarik ke bawah ya. Kemudian untuk menjumlahkan sama dengan sum, kita blok, enter, kemudian ini kita tarik ke samping ya. Kemudian kita menghitung indeks Las Peras ya, jumlah dari PT dikalikan Q0 ini dibagi dengan jumlah panel dikalikan dengan Q0 dikalikan dengan 100, maka sama dengan buka kurung PT, jumlah dari PT dikalikan dengan Q0 kita bagi dengan jumlah dari panel dikalikan dengan Q0 kita kalikan dengan 100, enter, hasilnya adalah 117,037%. Kemudian untuk menghitung indeks pasca sama dengan rumus tadi, dalam menghitung indeks pasca tahun 2018 kita gunakan rumus ini, jumlah PT dikalikan dengan QT dibagikan dengan jumlah panel dikali dengan QT dikali dengan 100. Kita hitung dulu ruas atasnya, dimana PT dikalikan dengan QT sama dengan PT kita kali dengan QT, kita tarik ke bawah. Kemudian ini juga sama, P0 dikali dengan QT, kita tarik ke bawah. Nah, baru kita jumlahkan sama dengan sum, blok, enter, sama sebelahnya kita tarik ke samping. Kemudian indeks pasca maka sama dengan buka kurung, buka kurung, jumlah dari PT dikalikan dengan QT dibagi dengan jumlah panel dikalikan dengan QT dikalikan dengan 100, maka akan menghasilkan angka 115,584%. Kemudian kita hitung indeks Fisher tahun 2019 dengan tahun dasar tahun 2017 dengan cara sama dengan ini ya, akar dari indeks Las Peras dikalikan dengan indeks pasca. Jadi sama tadi SQRT, kita blok ini angka indeks Las Peras tahun 2019 kita kalikan dengan angka indeks pasca, kita klik,
lalu kita enter. Nah, akan hasilnya adalah 116,308%. Baik. Kemudian kita akan membahas soal nomor 2. Ya. Di mana soal nomor 2 ini kita ada data tinggi badan, satuannya adalah cm, dan juga berat badan, satuannya adalah kilogram, dari 9 orang mahasiswa. N-nya sama dengan 9. Nah, kita ditugaskan untuk membuat persamaan regresi dan jelaskan besaran konstanta dan koefisien regresinya. Nah, untuk membentuk suatu persamaan regresi kita membutuhkan angka konstanta atau A dan juga koefisien regresinya atau B dengan menggunakan rumus ini, teman-teman. B ini rumusnya N dikalikan dengan jumlah X Y dikurangi dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah Y dibagi dengan N dikalikan dengan jumlah X kuadrat dikurangi dengan jumlah X dikuadratkan. Kemudian untuk mencari A itu kita dapat menghitungnya dengan Y bar dikurangi dengan B X bar. Kemudian untuk itu kita akan menghitung dulu terlebih dahulu X kuadrat. Ini adalah X kuadrat. Kemudian kita akan menghitung juga XY, X dikalikan dengan Y, X dikalikan dengan Y, dan Y kuadrat. Nah, teman-teman, pada soal ini untuk menentukan yang mana variabel X dan juga yang mana variabel Y, kita dapat menentukan dengan memahami terlebih dahulu fungsi dari kedua variabel ini, di mana variabel Y itu adalah variabel yang dipengaruhi dan variabel X adalah variabel yang mempengaruhi. Maka kita dapat melihat dari soal yang B, kita diminta untuk memperkirakan berapa berat badan seseorang jika mempunyai tinggi 180 cm. Maka dapat disimpulkan dari sini bahwa variabel berat badan itu adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau variabel Y, dan variabel yang mempengaruhi atau variabel X-nya adalah tinggi badan. Lanjut, kita akan menghitung berapa nilai X kuadrat. Di sini ya teman-teman, kita isikan kolomnya sama dengan X pangkat 2. Ya, begini teman-teman rumus dari Excel-nya. Kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, maka sama dia akan menyesuaikan setiap barisnya. Ini juga sampai ke bawah itu sudah menyesuaikan. Kemudian kita menghitung berapa nilai X dikalikan dengan Y. Rumusnya adalah sama dengan X kita kalikan dengan Y. Enter. Oke, kita tarik lagi ke bawah, kemudian kita menghitung berapa nilai Y kuadrat. Untuk menghitung Y kuadrat sama dengan Y dipangkatkan dengan 2. Ya, kita tarik ke bawah, kemudian kita lihat rumusnya. Di sini kita membutuhkan jumlah dari XY, berapa jumlah dari X dan berapa jumlah dari Y. Kemudian juga kita butuhkan berapa jumlah dari X kuadrat, kemudian berapa jumlah dari Y kuadrat. Maka kita akan jumlahkan keseluruhan data ini untuk kolom tinggi badan sama dengan sum. Kita blok, kita enter. Kemudian ini bisa kita tarik saja ke samping, maka sudah menyesuaikan untuk setiap kolomnya. Kita lihat ini. Ya. Ini juga ya sudah menyesuaikan semua, teman-teman. Kemudian kita perlu mengetahui rata-rata dari variabel X dan juga variabel Y. Maka rumusnya adalah sama dengan average. Kita blok ke 9 orang ini, kita enter. Nah, ini juga sama, kita tinggal kesampingkan saja, maka ini sudah menyesuaikan ya kolom berat badan dari ke-9 mahasiswa ya. Kemudian teman-teman kita akan menghitung nilai B.
Untuk menghitung nilai B ini ada ruas atas, ada ruas bawah, maka kita terlebih dahulu menghitung ruas atas supaya memudahkan kita dalam menghitung, supaya nggak bingung. Rumusnya adalah sama dengan buka kurung N, kita lihat ya teman-teman, N dikalikan dengan jumlah XY. N ini adalah jumlah data, ada 9 mahasiswa, artinya ada 9 data, maka 9 kita kalikan dengan jumlah XY. Jumlah XY itu ini ya, kolom XY ini jumlahnya, kita klik, kemudian tutup kurung, kemudian dikurangi ya, dikurangi dengan, kita negatif dulu, min, buka kurung, dikurangi dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah Y. Jumlah X teman-teman, ini jumlah X ya, kolom tinggi badan variabel X, jumlahnya kita kalikan lagi dengan jumlah Y, tutup kurung ya, ketemu angka 1807. Kemudian kita akan menghitung ruas yang bawah, dimana rumusnya adalah N dikalikan dengan jumlah X kuadrat, artinya sama dengan N ada 9, kemudian dikalikan dengan jumlah dari X kuadrat ini ya teman-teman, X kuadrat, kita klik jumlahnya. Oh ya, jangan lupa kita gunakan dulu buka kurung dan juga tutup kurung, kemudian kita kurangi dengan jumlah X dikuadratkan. Hati-hati teman-teman, ini dengan ini itu berbeda, ini adalah jumlah dari X kuadrat, ini teman-teman jumlah dari X kuadrat. Kalau yang ini itu adalah jumlah X dikuadratkan, jumlah X ini kita kuadratkan, kemudian maka buka kurung jumlah X pangkat 2, enter. Nah, sudah ketemu berapa nilai ruas atas dan juga berapa nih ruas bawahnya. Kemudian maka kita sudah dapat menghasilkan berapa nilai B, yaitu sama dengan ruas atas ini kita bagi dengan ruas bawah, maka akan menghasilkan angka 1,086. Kemudian untuk mencari A itu kita dapat menghitung dengan Y bar dikurangi dengan B X bar. Rumusnya adalah sama dengan kurung buka, kemudian Y bar. Y bar itu Y rata-rata dari berat badan. Ini kita klik, kemudian tutup kurung, dikurangi dengan buka kurung B dikalikan dengan X bar. Nilai B ini kita kalikan dengan X bar, rata-rata dari tinggi badan, tutup kurung, enter, maka akan menghasilkan angka 119,992. Ini ya teman-teman, kita blok dulu ini nilai B dan juga ini nilai A. Ya. Sip. Kemudian persamaan regresinya, maka A plus BX ini ya teman-teman ya, ini merupakan bentuk dari persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. A kita ketahui min 119,99, kemudian ditambahkan dengan B, kebetulan di sini B nya positif teman-teman, 1,086 X ya. Oops. Oke. Sorry. Mungkin di sini teman-teman ya, itu tadi ada error, min 119,99 tambah dengan 1,086 X. Sip ya, ini persamaan regresinya. Kemudian
Selesai kita untuk yang A, buatlah bersamaan regresi dan jelaskan besaran konstanta. Nah, besaran konstanta itu adalah yang ini teman-teman, yang A, nilai A 1-119,992, dan juga koefisien regresinya itu adalah B 1,086. Artinya konstanta ini jika variabel variabel X, yaitu variabel tinggi variabel tinggi badan itu adalah 0 atau konstan, maka nilai dari berat badan, nilai dari Y itu adalah min 119,99 kg. Kemudian nilai B yaitu sebesar 1,086. Ini artinya adalah jika tinggi badan seseorang, jika variabel X itu meningkat 1 unit atau variabel berat badan itu meningkat 1 kg, maka tinggi badan itu akan meningkat sebesar 1,086 cm. Begitu teman-teman arti atau maksud dari besaran konstanta dan juga koefisien regresi. Kemudian kita lanjut ke soal bagian B. Kita diminta untuk memperkirakan berat badan seseorang jika mahasiswa tersebut mempunyai tinggi 180 cm. Maka kita dapat menggunakan rumus ini, ya, min 119 plus 1,086x, atau maka rumus yang bisa kita gunakan di Excel adalah sama dengan A, ini ya angka dari A, kita masukkan ke dalam kurung dulu, A plus buka kurung B, ya, hasil dari B kita klik dikalikan dengan 180 karena X nya adalah sama dengan 180. Tutup kurung, kita enter, maka akan menghasilkan angka 75,476 cm. Maka maksudnya adalah jika seseorang memiliki tinggi badan sebesar 180 cm, maka berat badan orang tersebut adalah 75,47 kg. Selesai untuk yang B, maka kita lanjut untuk menghitung koefisien korelasi di poin C. Untuk menghitung koefisien korelasi kita menggunakan rumus ini teman-teman, agak kompleks memang. Kita akan membedahnya. Kita akan menghitung terlebih dahulu ruas yang bagian atas, baru kita menghitung ruas bagian bawah. Dan untuk menghitung ruas bagian bawah ini kita terlebih dahulu menghitung akar dari yang pertama ini, kemudian baru kita menghitung akar yang kedua ini, baru kita kalikan. Kita langsung untuk menghitung ruas atas terlebih dahulu, di mana rumusnya adalah N dikalikan dengan jumlah XY dikurangi dengan jumlah X dikalikan dengan jumlah Y. Rumusnya kita di Excel sama dengan buka kurung N itu tadi ada berapa? 9 ya, 9, kemudian dikalikan dengan jumlah XY. Jumlah XY itu ini ya teman-teman ya, ini kita klik, tutup kurung, kemudian dikurangi dengan buka kurung jumlah X ini kita kalikan dengan jumlah Y teman-teman. Ini ya jumlah Y, tutup kurung, maka hasilnya adalah 1807. Kemudian kita akan menghitung terlebih dahulu berapa ini ya, akar yang pertama ini dulu, yaitu sama dengan N ya teman-teman, N buka kurung 9 dikalikan dengan jumlah dari X kuadrat.
ini teman-teman x kuadrat, ini jumlahnya, kita klik, tutup kurung, kemudian kita kurangi dengan jumlah x dikuadratkan, buka kurung, jumlah x, ini ya teman-teman, jumlah x angkat 2, tutup kurung, maka akan hasilnya ada 1664. Kemudian kita akarin ya, akarkan sama dengan SQRT. Kita klik angka ini, kemudian kita enter, maka akan menghasilkan 40,792. Kemudian kita hitung dulu hitung akar yang kedua ini, kita hitung dulu dalamnya, dimana sama dengan buka kurung n dikalikan dengan ini teman-teman, jumlah y kuadrat, ini teman-teman, tutup kurung, kemudian dikurangi dengan buka kurung jumlah y dikuadratkan, ini ya teman-teman, jumlah y dikuadratkan, jumlah y ini ya, variabel y jumlahnya, kita klik, kemudian pangkat 2, tutup kurung, enter, kemudian kita hitung akarnya sama dengan SQRT, kita klik, kita enter, kemudian baru kita bisa menghitung ruas atas dibagikan dengan ruas bawah. Maka terlebih dahulu kita sama dengan, kemudian ruas atas, buka kurung, ruas atas, tutup kurung, kita bagi dengan buka kurung hasil dari akar yang pertama, kita kalikan dengan hasil akar yang kedua, tutup kurung, enter ya. Maka koefisien korelasinya adalah sebesar 0,799, atau kita bisa dengan 0,799 ini dikalikan dengan 100, maka 79,897%. Maksudnya adalah koefisien korelasi ini bahwa variabel x, di mana variabel x ini merupakan tinggi badan, itu mampu menjelaskan 79,89% variabel y, berat badan. Sedangkan sisanya yaitu sebesar sekitar 21%, sekitar 21%, itu dijelaskan oleh variabel selain dari variabel tinggi badan. Begitu teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ke soal yang nomor 3 ya, hasilnya ya, kita warnain dulu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Di soal nomor 3 ini ada data kredit usaha mikro yang diberikan Bank Umum dalam bulan Februari sampai Desember tahun 2019 dalam miliar rupiah satuannya. Kita diminta untuk menghitung persamaan tren dengan menggunakan metode kuadrat terkecil dan jelaskan besaran koefisiennya. Boleh dengan cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke, dalam hal ini kita menggunakan dengan cara yang kedua untuk menentukan variabel x, di mana untuk tren ini ya, tren ini variabel x-nya adalah waktu. Untuk menentukan berapa variabel x untuk masing-masing bulan ini, untuk cara yang kedua itu mudah, kita urutkan saja dari yang paling awal sampai yang paling akhir dari angka 1. Maka kita drag ke bawah, maka kita urutkan dari 1, kemudian seterusnya 2, 3, 4 sampai yang paling akhir dari datanya itu Desember, itu variabel x-nya, variabel waktunya adalah 11. Nah, untuk cara yang kedua ini, untuk mengetahui berapa nilai B dan juga berapa nilai A, itu kita menggunakan sama rumus yang kayak tadi, yaitu dengan rumus yang ini,
ini rumus untuk menentukan besaran B atau koefisien regresinya, dan ini untuk menentukan berapa konstantanya atau A. Maka kita diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah XY, sama kayak tadi, berapa jumlah dari XY, kemudian berapa dari jumlah dari X kuadrat. Maka kita hitung terlebih dahulu berapa XY dan juga berapa X kuadrat. Untuk XY sama dengan variabel X dikalikan dengan variabel Y. Enter. Kemudian kita tarik terus ke bawah. Ya, ini sudah otomatis teman-teman menyesuaikan. Kemudian yang X kuadrat itu adalah sama dengan variabel X ini ya, angkat 2. Enter. Kita tarik ke bawah, maka akan otomatis menyesuaikan. Maka langkah selanjutnya kita perlu mengetahui ya, berapa jumlah dari X, berapa jumlah dari Y, kemudian berapa jumlah X, Y, dan juga berapa jumlah dari X kuadrat. Maka rumusnya adalah sama kayak sebelumnya, yaitu sum. Kita blok, enter. Kemudian ini kita tarik samping, ini sudah menyesuaikan untuk setiap kolomnya. Kemudian untuk rata-rata, nilai rata-rata kita membutuhkan untuk mengetahui nilai A, kita perlu rata-rata Y dan juga rata-rata X. Maka untuk rata-rata Y, average sama dengan average, kita blok dari Februari sampai Desember, kita enter. Ini juga sama, kita sampingin. Ini udah menyesuaikan. Oke. Kemudian kita menentukan nilai B. Rumus yang kita gunakan adalah ini ya teman-teman. Kita hitung dulu ruas atasnya sama dengan N ini adalah jumlah data. Kita hitung dulu ini berapa. Bentar. Ada 11 ya teman-teman ya. Totalnya ada 11, maka buka kurung N dikalikan dengan jumlah dari XY. Ini teman-teman, kita klik, tutup kurung, kita kurangi dengan buka kurung jumlah X dikalikan dengan jumlah Y. Ini ya, jumlah X dikalikan dengan jumlah Y. Enter. Nah, kemudian kita hitung ruas yang kedua ya teman-teman ya. Ini ya, sama dengan buka kurung N dikalikan dengan jumlah X kuadrat. 11 dikalikan dengan jumlah dari X kuadrat. Ini ya teman-teman ya, X kuadratnya, jumlahnya. Tutup kurung, kemudian kita kurangkan dengan jumlah X kuadrat, jumlah X dikuadratkan, minus buka kurung jumlah X. Ini teman-teman, jumlah X dikuadratkan pangkat 2, enter. Nah, maka kita sudah dapat ruas atas dan ruas bawahnya. Kita hitung, kemudian kita hitung ruas atas dibagi dengan ruas bawah, enter. Maka ketemu angkanya adalah 2,136. Ini ya teman-teman, nilai B nya. Nah, sip, mantap. Kemudian kita hitung nilai A, yaitu dengan rumus yang ini, yaitu Y bar dikurangi dengan B X bar. Y bar sama dengan buka kurung Y, rata-rata dari Y bar, tutup kurung, dikurangi dengan B X bar, buka kurung, nilai B dikalikan dengan rata-rata X ya, tutup kurung, enter.
maka akan menghasilkan 96,818118. Maka kita sudah dapat menyusun persamaan regresi, yaitu Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A nya adalah 96,81 ditambahkan dengan, kebetulan ini B nya positif, kalau B nya negatif berarti negatif. Gitu aja teman-teman bedanya. Jadi Ers B 2,136 X. Sorry. Nah, ini ya teman-teman ya, persamaan regresinya. Nah, kemudian kita diminta untuk menjelaskan besaran koefisiennya teman-teman ya. Koefisiennya itu adalah konstanta. Ini merupakan konstanta ini merupakan besaran dari nilai awal gitu ya teman-teman ya. Nilai awal dari data yang ada yaitu 96,81, kemudian nilai dari 2,136 ini dimana setiap tahunnya nilai dari Y atau nilai dari harga dari kredit usaha mikro itu setiap tahunnya meningkat sebesar 2,136 miliar rupiah. Begitu teman-teman maksudnya. Kemudian yang kedua ya, poin yang B, berdasarkan persamaan tersebut kita diminta untuk memperkirakan posisi kredit usaha mikro pada bulan Januari 2020 dan bulan Februari 2020. Kita lihat datanya di sini berakhir di bulan Desember, artinya bulan Januari dan bulan Februari itu merupakan 2 bulan berikutnya. Maka untuk bulan Januari, karena di sini bulan Desember itu waktunya variabel X-nya adalah 11, maka bulan Januari, bulan berikutnya variabel X-nya adalah sama dengan 12. Bulan berikutnya lagi bulan Februari, X-nya sama dengan 13. Gitu teman-teman. Maka untuk menghitungnya, untuk bulan Januari ini kita dapat sama dengan A ini teman-temannya. Kita masukin kurung dulu. A kita kalikan, ditambah dengan buka kurung B dikalikan dengan 12, X nya sama dengan 12, tutup kurung, enter. Maka muncul angka 122,455, artinya variabel Y pada bulan Januari 2020 itu adalah sebesar 122,45 miliar rupiah. Sama untuk yang bulan Februari, cuman bedanya X-nya kita ubah ke angka 13 sama dengan buka kurung A tutup kurung dikalikan ditambah ya, sebenarnya ditambah dengan nilai B dikalikan dengan 13, variabel X nya adalah 13. Jangan lupa ini dikurung dulu, kemudian kita enter. Maka untuk bulan Februari 2020 nilai harga dari kredit usaha mikro itu nilainya adalah sebesar 124,59 miliar rupiah. Mungkin cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Nantikan video-video selanjutnya ya. See you.